Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Hampurasun, Bapak Ibu, Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Zara Kaila dari kelas 10 IPS 3. Saya akan mereview buku yang berjudul Hatta bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Herlianti, Nuhat, Keisha, Nikita, Alia, Nurfah, Jauza, Raditya, Nurrahma Syawalia, dan Naila Nurul. Tamasya bersama Hatta. Muhammad Hatta merupakan satu-satunya bapak bangsa kita yang paling banyak menulis. Pena adalah senjatanya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta merupakan orator besar bangsa seperti halnya Soekarno, namun bukan melalui pidato dengan suara barington yang penuh wibawa, melainkan melalui tulisan-tulisannya yang tajam dan menggentarkan. Karena kasih sepanjang jalan, Muhammad Hatta datang ke sekolah membawa kapal mainan pembelian dari Sinterklas di sekolahnya. Kapal mainan merupakan mainan yang disukai Hatta di masa kecil. Hatta belajar bahasa Belanda dan langganan koran utusan India di Surabaya demi kemajuan negara ke depannya. Pada umur 26 tahun, Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Di sidang, dia tak gentar, dia menyebut tanah air berkembang pada usahanya. Kisah yang tertinggal, Muhammad Hatta merupakan mahasiswa baru di Rotterdam Handels Hogeschool, yang dimana itu sebuah sekolah ekonomi yang bergengsi. Bung Hatta menghabiskan sebagian hidupnya di sana. Dia mendapatkan gelar doktor ekonomi dan menggembleng dirinya sebagai aktivis gerakan dan menjadi ketua Indonesia Vereniging. Nama jalan itu Muhammad Hatta Strat, Jalan Muhammad Hatta. Seolah-olah meniru sifat pemiliknya, penggalan jalan itu begitu sederhana, lurus dan jauh dari keriuhan. Maklumlah, kawasan perumahan Buiring Provinsi ini baru mulai dibangun 15 tahun yang lalu. Masih tergolong baru. Bersama Biku dan Zapata, Hatta mengudap provokator di Belanda. Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh ternama dunia lainnya menjadi nama jalan di Belanda. Di lereng Gunung Mending, pada Desember 1948, Belanda menyerbu Yogyakarta, dan pada saat itu juga Hatta dibuang ke Bangka. Poin yang kedua, Hatta senantiasa bermurah hati menularkan pengetahuannya kepada warga setempat. Poin yang ketiga, warisan semangat dan teladan Hatta yang terpatri di kampung mereka, bak gugusan bintang yang tak kenal lelah menerangi malam. Beberapa jam di Tanah Bohongan, setelah menghadiri penentuan pendapat rakyat di Irian Jaya, Bung Hatta mengajak anaknya untuk pergi ke Tanah Bohongan, tempat ia dibuang oleh Belanda pada saat berumur 34 tahun. Pada waktu itu, di bulan April tahun 1945, sebuah penjara tak bertepi. Bung Hatta menghabiskan waktunya sebagai mahasiswa di Belanda dengan membaca buku-buku filsafat hingga menanam sayur, dan ia tinggal di Gua atau Tanah Merah saat masa Gubernur Jenderal De Grief untuk tempat buangan tahanan politik. Kisah foto yang menimpa Marma. Hatta adalah seorang yang tidak pernah emosional. Saat foto ia selalu tampil dengan senyum dan pakaian yang rapi. Foto-foto juga membutuhkan teks penjelas. Seperti Hatta yang menimpa Marma, foto-foto Hatta menjadi istimewa saat kita telusuri sejarah di balik sebuah potret. Berburu potret. Jack Erkens adalah Direktur Perwakilan Indonesia untuk KITLV. Ia mengumpulkan foto-foto dokumentasi Hatta untuk dimasukkan ke dalam buku Muhammad Hatta Hati Nurani Bangsa. Menurut Jack, memilih foto yang layak untuk dimuat dalam buku bukan pekerjaan yang mudah. Karena banyak foto yang tak mencantumkan keterangan. Kebanyakan foto hanya gambar mati tanpa keterangan apapun di balik. Hatta dikenal sebagai seorang yang sangat terdidik dan terpelajar.
Hatta adalah tipe intelektual kecenderungan cerdikawan yang barangkali paling kuat di antara rekan seangkatannya. Seorang intelektual tidak mencari dan membutuhkan pengetahuan sebagai tujuan utama. Dwi tanggal dan Dwi tunggal. Hatta seperti kata Delia adalah seorang entertain. Soekarno dan Hatta dalam banyak hal perbedaan dua poin yang dikenal sebagai Dwi tunggal ini memang sejauh bumi dan langit. Pertemanan keduanya bahkan langgeng sampai ajal menjadi Soekarno. Hatta membusuk Soekarno yang saat itu sedang sakit parah, dan Hatta duduk diam menggenggam tangan sahabatnya. Perhelatan sederhana untuk Siku. Peringatan 1 abad Bung Hatta yang bertema santun, jujur, dan hemat ini tidak dirayakan dengan pura-pura, melainkan adanya beberapa kegiatan terancam. Beberapa kegiatan yang sudah terancam diantaranya adalah napak tilas, opera perjalanan hidup Bung Hatta, dan penerbitan buku yang berisi pemikiran Bung Hatta. Perhelatan seabad Bung Hatta ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali sosok Bung Hatta, ide agama dan kebangsaan. Ada 2 hal yang mempengaruhi Hatta dalam melihat dan memahami Islam, yaitu kepercayaan dan kepedulian pada masyarakat. Hatta mengingatkan kita kalau di dunia ini hanya sementara, karena itu bumi harus dijaga dan ditinggalkan dalam keadaan yang baik. Dialah yang patut dan perlu dicontoh oleh siapapun, baik secara pribadi maupun secara sebagai pejabat, karena sifatnya yang jujur, ikhlas, santun, dan memegang amanah. Dia yang tak pernah tertawa. Hatta merupakan seorang yang sangat disiplin dalam waktu. Saking disiplin dalam waktu, ia selalu jadi tajam oleh teman-temannya. Selain itu, dia